Baik kakak-kakak, segera saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam dan bahagia kakak-kakak sekalian. Kita masuk ke modul 1.6, pembahasan tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini sudah tatap muka kita yang ke-8 ya Kak. Nah insya Allah di tanggal ini, di modul ini sudah terakhir, kita sudah tidak ada tatap muka lagi, akan ada tatap muka lagi nanti, tatap maya lagi setelah tatap muka ya Kak. Kita tanggal 27 tatap muka, insya Allah itu sudah sebentar lagi Kak, tidak terasa Kak, sudah berjalan dah sebulan ini Kak kita Kak. Kerasa benar, kerasa sih sebenarnya gitu ya. Cuman karena kita lewati, kita nikmati, kita jalani semampu kita disesuaikan dengan keadaan lingkungan kita, keadaan lingkungan pekerjaan, keadaan kondisi di rumah. Ternyata waktu berjalan begitu cepat. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita akan berdoa dulu ya Kak. Saya pengen dengar suara Kak Agus. Monitor Kak Agus. Kak Agus Setiawan. Kak Agus. Tidak berada di monitor ini. Mungkin saya bisa coba untuk kakak-kakak yang lain. Mungkin Kak Apri lagi deh, nggak apa-apa. Ayo Kak Apri. Oke, terima kasih waktunya Kak Bram. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah rekan-rekan semua peserta PKG PJOK yang ada di ruangan ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Waktu dikembalikan Kak Bram. Oke, terima kasih kakak-kakak. Semoga niat baik kita untuk belajar, kita untuk berbagi, sharing, untuk mendapatkan ilmu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kelak apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan peserta didik yang menjadi objek kita. Kakak-kakak yang berbahagia, kita mulai. Kita masuk ke modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ingatkan selalu kesempatan bersama, kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Sekali lagi, ingatkan kakak-kakak, kegiatan apapun diupayakan agar kakak-kakak bisa mengajak audiens kita untuk memastikan bahwasannya kita ini hadir seutuhnya dalam kegiatan sebagai salah satu cara untuk peserta didik atau audiens kita untuk memperhatikan kita dan mengingat apa yang sudah kita sepakati bersama. Sekaligus memastikan mereka hadir seutuhnya dalam apa yang kita laksanakan. Kakak-kakak yang saya banggakan,
Nah, tujuan kita adalah hari ini, dalam pelaksanaan ini, capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ada standarnya ya, Kak. Yang kedua, capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Harapannya seperti itu, Kak. Jadi kita mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Walaupun toh saya yakin kakak-kakak sudah mampu menyusun pembelajaran PJOK dengan baik, tetapi kali ini agar lebih matang ya, Kak. Sebentar, Kak. Oke. Agar lebih matang, agar kita juga satu alur, satu jalan dalam melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, tujuan dari sistem kita ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ini kemarin gitu. Alurnya mundur. Kenapa mundur? Nah, maka kita akan bahas. Oke, agenda kita melaksanakan perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan backward design di dalam kelompok dengan backward design. Nah, ini kita punya Nah, kakak-kakak sebelumnya pasti sudah pernah ya membuat perencanaan pembelajaran. Nah, kita akan coba matangkan sebenarnya apa sih gitu pembelajaran backward design. Okay. Nah, yang kita lakukan adalah, nah ini, pembelajaran PJOK. Nah, peserta mengelaborasi yang pertama langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan, ini asinkron ya, Kak. Kakak yang sudah pahami di modul ya, Kak. Baca. Terus kemudian pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Jadi Kakak membuat itu gitu kan. Nah, di sini kita akan menguatkan pemahaman. Saya akan memandu diskusi menelaah dan menganalisa RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Ada 3 pertanyaan kelompok untuk menelaah RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telah dan analisis RPP modul ajar. Terus yang kemudian, pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul ajar. Jadi begini. Nah, Suara kok putus-putus, Kak Bram. Oh, bisa terdengar sekarang? Bisa, Kak? Nanti saya akan
buat sebentar, saya cari dulu di mana kita melakukan diskusinya ya sebenarnya. Nah, oke. Oke. Saat saya akan mengajar, banyak yang harus kita lakukan terkait, nah ini Kak, benar Kak, ini agak ngelek-ngelek juga. Ya, alon-alon nih Kak, saya sudah coba nambahin perangkat, tapi masih aja berat, tapi it's okay. Oke, kakak-kakak, jadi banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, Kak. Apa aja, Kak, kira-kira, Kak? Komponen yang perlu dipertimbangkan, Kak, dalam pembelajaran, Kak. Menurut Kakak, silakan bantu dijawab di kolom komentar, Kak. Di kolom chat. Apa saja yang perlu Kakak siapkan ketika mempertimbangkan merencanakan pembelajaran. Ini ada 3 komponen inti, Kak. Ini dalam modul ajar, ini adalah poin penting yang perlu ada, dan ini paling minimal, Kak. Paling minimal ada dalam pembelajaran, dalam merencanakan pembelajaran, Kak. Boleh, Kak, dijawab di kolom komentar, Kak. Silakan, Kak. Apa saja, Kak, yang perlu ada, Kak? Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen. Oke, silakan, Kak. Yang lain, Kak. Ayo, Kak. Itu dari Kak Sigit. Mungkin dari yang lain. Ayo, Kak, silakan. Apa yang menjadi poin penting yang nggak boleh kita tinggalkan, Kak, dalam membuat modul ajar, Kak? Dalam memperancangkan pembelajaran. Tujuan, evaluasi, dan materi. Oke, lanjut. Pertama langkah pembelajaran, terus tujuan, metode penilaian. Ya, Kak. Tujuan, terus apa lagi, Kak? Ayo. CP, TP, ATP. Oke. Langkah pembelajaran, tujuan, capaian. Oke, terus silakan. Oke,
Sudah lumayan banyak nih jawabannya. Langkah, metode, tujuan. Oke. Oke, sudah mulai nyambung sebenarnya kan. Ya karena memang ini poin pentingnya ya Kak. Yang lain bukan nggak penting, tetapi paling minimal sudah ada ini Kak di langkah pembelajaran kita Kak. Oke Kak ya, coba kita bahas satu persatu. Saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama. Yang pertama tujuan pembelajaran Kak. Nah biasanya kan kita langsung ke aktivitas yang ingin kita lakukan dulu kan Kak. Misalkan kayak langkah-langkah dulu pembelajarannya. Nah kita harus kalau dalam backward design kita harus mau fokus ke tujuan pembelajaran. Nanti kita kupas di belakang Kak. Terus kemudian, nah ini biasanya kita langsung ke sini. Jadi kita langsung membahas aktivitasnya apa saja. Terus kemudian kita, nah dalam backward design dimulai dari yang akan kita capai, kemudian mundur ke belakang sampai titik di mana kita akan memulai. Yang pertama tujuan pembelajaran, kita harus fokus dulu tujuan pembelajaran kita, capaian akhir pembelajaran kita mau apa. Tuh. Nah, bedanya itu, kok biasanya aktivitas ini di awal, kalau di backward design tujuan pembelajaran ini kita fokus pikirkan lebih dulu, Kak. Kita fokus pikirkan lebih dulu. Misalkan anak-anak mampu menggunakan beberapa teknik start jongkok, tapi kita pikirkan dulu. Dan ketika kita berharap anak-anak mampu melakukan itu, apa saja yang sudah akan kita lakukan untuk mencapai itu? Gimana kalau menjelaskannya itu? Bukan kita atur step-stepnya dulu, kan biasanya kita langkah-langkahnya dulu difokuskan, tapi tujuan pembelajaran akhirnya itu tidak tetap kita pikirkan, tetapi tidak menjadi fokus. Nah, nanti pelan-pelan aja deh. Nah, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan, yang ingin kita ajarkan. Oke, pelan-pelan. Mari kita bahas backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ini, Kak. Tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Jadi, ini yang menjadi fokus kita. Ini dalam membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, harus jelas. Jangan gantung. Anak-anak mampu menguasai, anak-anak mampu mempraktikkan gitu. Nah, batasan mampu itu apa gitu kan. Jadi kita harus jelas. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nih. Misalkan kita contoh Kak, fase B, elemennya terampil bergerak. CP-nya, peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ya Kak. Nah ini, tujuan, sesuaikan dengan elemennya ya. Terus, ini tujuan. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, transisi yang lembut itu bagaimana gitu. Jadi ini jadi bukan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama misalkan. Itu kan masih nggak spesifik ya Kak. Kalau mampu ya mampu aja kadang-kadang. Tapi yang seperti apa gitu loh. Secara spesifiknya. Anak-anak mampu menendang bola gitu. Ya mampu, tapi arahnya bagaimana gitu. Secara spesifiknya. Bolanya itu nanti kemana? Kalau asal tendang bisa aja kan. Secara spesifik. Ini yang pertama nih. Ini paling minimal ya Kak. Ini paling minimal membuatnya seperti ini Kak. Terus kemudian asesmen.
Asesmen itu penilaian ya Kak. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan. Nah, manakah pilihan asesmen yang dapat, nah ini ada pertanyaan Kak. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun Kak? Coba kita lihat. Nah ini, ada dua contoh asesmen Kak. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Kalau kita lihat TP di atas Kak, kira-kira Kak, mana asesmen yang tepat Kak? Coba saya tanya Kakak. Ayo Kak, yang mana Kak? Yang mengisi pilihan ganda atau yang menggunakan asesmen Kak? Dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Ayo Kak, yang mana Kak kira-kira Kak? Yang paling tepat untuk memberikan asesmen kepada anak-anak. Untuk mencapai tujuan Kak, tujuan pembelajaran ini. Jadi dari tujuan yang sudah kita buat, nah asesmennya mana yang tepat Kak? Yang gambar asesmen dengan menggunakan rubrik. Ya. Kenapa kira-kira Kak kalau yang itu Kak? Kenapa dipilih yang itu? Karena kalau menggunakan ini kayaknya lebih 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 konkret, lebih spesifik dari gerakan-gerakan kemampuan anak itu bisa kita nilai langsung. Kalau hanya menggunakan pilihan ganda kayaknya hanya sebatas pengetahuan aja yang dinilai. Ya. Gitu. Mungkin ada pendapat lain Kak? Mengapa kok yang kalau Kak Apri memilih yang gambar itu, Kak Apri akan memilih gambar yang itu karena menurutnya lebih spesifik gitu ya. Atau mungkin ada yang lain? Ada ya? Oke ya. Jadi kalau mengikuti gambar ini, dua gambar ini, ya yang tepat adalah yang itu Kak ya. Karena mampu menangkap ya Kak. Mampu menangkap apa saja yang sudah dilakukan peserta didik dengan jelas, spesifik. Sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Dapat mendemonstrasikan. Kalau gambar ngisi pilihan ganda itu kan nggak dapat mendemonstrasikan ya Kak. Nggak bisa digambar ya, nggak bisa aja anak-anak tuh nebak-nebak terus bener jawabannya ya Kak ya. Tapi kalau di sini kan jelas. Itu ya jawabannya Kak ya. Oke. Yang ketiga, ada aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut Kak? Nah gitu kan. Aktivitas ini harus menyenangkan, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras, elemen, dengan penilaian sudah ditetapkan. Jadi ketika kita sudah menentukan tujuan pembelajaran tadi, kita sesuaikan juga dengan asesmennya Kak. Oh ini udah cocok nih, maka aktivitas pembelajarannya gitu kan. Aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan dua hal yang kita butuhkan tadi, Kak. Sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan, kita mendemonstrasikan, oh ini yang kita harapkan nih, nanti di akhir. Asesmennya dengan rubrik, asesmen dengan rubrik dan dengan menampilkan satu rangkaian senam irama gitu. Jadi anak-anak mampu melakukan dengan satu rangkaian senam irama. Nah, dalam prosesnya, apakah rubriknya itu nanti kita bisa buat mungkin menguasai seluruhnya, menguasai mungkin di sini mahir gitulah ya, di sini sedang, ini belum, ini tidak tahu apa, satu dibuat 4 poin mungkin seperti itu Pak. Nah,
aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak? Ayo kak, dibantu kak. Apa kira-kira asesmen yang sesuai? Apa aktivitas apa kak yang sesuai kak? Disesuaikan dengan gambar tersebut. Ayo kak. Coba dipahami kak. Ayo kak. Siapa yang bisa bantu? Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas? Kalau kita ada muncul pertanyaan seperti ini. Asesmennya apa kak? Aktivitasnya apa kak? Siswa melakukan apa? Kegiatan pembelajarannya kak? Ayo. Izin Bram, aktivitas dalam melakukan gerakan nggak Bram? Aktivitas? Dalam melakukan gerakan. Aktivitasnya gimana kak? Langsung seperti kita membuat modul ajar kak. Aktivitasnya bagaimana kak? Di susunannya kak? Ya, dari gerakan dasar, gerakan kombinasi, dan gerakan yang menggunakan irama. Jadi stepnya begitu, gerakan dasar, kombinasi, dan irama. Ya. Jadi aktivitasnya peserta didik. Jadi di aktivitas pembelajaran yang pertama peserta didik melakukan gimana kak kira-kira? Melakukan latihan gerakan, contohnya ya dalam kegiatan senam lantai dibentuk kelompok untuk membuat rangkaian gerakan irama. Otomatis peserta didik tersebut kan latihan dulu gerakan dasarnya. Gerakan dasar, setelah itu baru menggunakan gerakan-gerakan tambahan, ya dikombinasikan, dan itu pakai selanjutnya menggunakan irama atau musiknya. Biasanya seperti itu kak. Oke. Baru menggunakan musiknya. Oke. Mungkin ada yang lain, Kak? Nah, Kak, ada yang lain, Kak? Mungkin kan itu Kak Kak Sigit menyampaikan di fase E mungkin gitu kan. Mungkin di fase C atau fase B mungkin C, D, E, C, D, mungkin fase C dan D mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan Kak. Bisa jadi di silakan Kak. Ayo Kak Pri, silakan Kak. Asesmen untuk pembelajaran ini yang pertama yaitu ketepatan gerak. Terus kemudian koordinasi gerakan. Mungkin itu Kak. Itu untuk apa Kak? Asesmennya Kak? Untuk asesmen. Bukan, ini ke aktivitasnya Kak. Kira-kira kalau berdasarkan apa yang sudah kita tampilkan ini Kak, dari tujuan pembelajaran dan asesmen yang ada, kira-kira aktivitas pembelajaran apa yang bisa kita lakukan Kak? Kira-kira begitu Kak. Jadi kalau Kak Sigit menyampaikan anak-anak melakukan aktivitas gerak dasar ya Kak, terus kombinasi dan terakhir gerak menggunakan irama, jadi menggunakan langkah-langkah ya berarti gitu. Ini kalau itu kan mungkin cara kakak disesuaikan dengan fase kakak, misalkan bagaimana misalkan di tingkat SD gitu, tingkat di fase B. Gimana Kak? Bingung juga nih. Bentar. Bingung ya Kak? Jadi kan ini kan kita kita kan melakukan, jadi kita membayangkan saja nggak apa-apa Kak?
membayangkan, oh ini tujuan pembelajaran yang sudah kita buat nih, mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi lembut. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam aktivitasnya sesuai dengan dua kegiatan ini, Kak. Dengan asesmen dan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, jadi backward design ini fokusnya begitu, Kak. Kita mikirkan dulu tujuan pembelajaran dan asesmen, baru kita mikirin aktivitasnya. Baru kita turunkan ke aktivitasnya, Kak. Jadi fokusnya ke situ. Jadi ketika kita sudah memahami TP-nya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, dan asesmen yang sudah kita buat, maka kita sudah, baru kita menentukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan itu, Kak. Agar tujuan pembelajaran tercapai. Misalkan gini, kalau senam irama, mungkin kita bisa buat anak secara berkelompok, anak membagi anak ke dalam beberapa kelompok, kemudian diberi perlakuan gerakan misalkan. Kelompok A melakukan gerakan senam irama apa, B apa, C apa, atau mungkin seperti Kak Sigit sudah dibagi karena kita langsung berdiferensiasi, kata Kak Sigit. Ada yang memang belum pernah melakukan senam irama sama sekali gitu kan, maka dia masuk ke gerak dasar gitu kan, gerakan dasar. Terus kemudian nanti ada gerak kombinasi, yang C yang sudah paham langsung diberi musik misalkan seperti itu. Itu aktivitas pembelajaran yang bisa kita lakukan, Kak. Nah, kakak-kakak, berdasar ini tadi, nanti biar agak bingung sekalian, malah agak bingung sekalian, saya akan membawa kakak-kakak mundur lagi. Nah, dari sini. Oke, kita lihat dari kembali ke sini. Kita akan hari ini punya agenda membagi kelompok. Saya akan membagi kakak-kakak ke dalam kelompok untuk membuat asesmen. Jadi sangat sederhana sekali, Kak. Dengan pola yang sudah kita gambar ini, Kak. Yang paling utama adalah ada TP, tujuan pembelajarannya, Kak. Terus yang kedua, asesmen pembelajarannya sudah harus jelas. Seperti ini, Kak, yang sudah kita buat. Nih. Yang ketiga, kakak-kakak membuat aktivitas pembelajarannya. Izin kakak-kakak, saya akan membagi kakak-kakak ke dalam kelompok. Saya lihat di sini, biar kakak-kakak lebih, nanti kita bahas sesuai dengan, berdasar dengan modul yang kakak buat. Ya, di sini nanti modulnya seperti ini, Kak, ya. Fase, elemen, capaian, tujuan, asesmen, nanti kakak buat di bawahnya aktivitas pembelajaran seperti apa, sampai mungkin asesmennya seperti apa. Ini kan asesmen dengan rubrik-rubriknya seperti apa. Kira-kira bisa kan, Kak, saya buat kakak-kakak ke dalam kelompok. Di sini, coba saya perhatikan dulu ada berapa. Ini yang tingkat SD ada berapa orang, Kak, ya? Coba, Kak. Oh, yang SMA, tuh Kak Anang ini nggak masuk ini ya. SMA nggak ada, berarti Kak Sigit nanti masuk ke tingkat, oh mungkin nanti yang tingkat SMP ada berapa orang ini? Oh, Kak Astomo nggak muncul ini, mungkin lupa dia. Terus, kakak-kakak, saya bagi menjadi tiga fase, cukup nggak ya? 3 yang SD, banyak SD-nya ini, Kak, ya? Kita ini, Kak. Coba. Kak Agus Setiawan ini SD apa SMA, Kak? SD itu, Kak. SD ya? SD. SD-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh, SD semua. SMP-nya 1, berdua, SMA-nya sendiri. Ini total 12. Kak, saya bagi 3 kelompok ya, Kak. 4-4. Kemudian nanti saya buat kakak-kakak berdasar fase. Otomatis nanti yang ikut Kak Sigit, ikut fase, Kak Sigit fase E apa F, Kak? Saya yang ikut mereka aja, Kak Bram.
Enggak, Pak. Ikut mereka, karena tinggal seorang sendiri gitu ya. Ya. Oke deh. Untuk yang tingkat, coba saya akan coba bagi kakak-kakak ke dalam kelompok ya Kak, untuk membuat modul ajar sederhana Kak, nggak usah yang susah-susah Kak, nggak usah siapin harus nyiapin yang aneh-aneh, masukin profil segala macam, nggak usah. Tapi yang sangat sederhana saja Kak. Sebentar, saya buatkan breakout room dulu ya Kak. Saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, 1 kelompok 4 orang. Berarti yang di ruang utama ini Kak Sigit nanti masuk yang SMP aja Kak ya. Siap. Ya, Kak Sigit masuk SMP. Ini gimana sih? Oh, salah Kak. Sebentar. Ulangi. Salah. Karena saya bagi breakout-nya harusnya 2 aja, karena ada yang di ruang utama. Kalau enggak nanti enggak ke-save Kak. Jadi masalah nanti saya. Kak, yang di main room 1 Bobby, Wayan Mardi, mungkin Kak Sigit, Agus Arif, banyak bener ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke Kak, Kak Sigit, Kak Agus Arif, Kak Bobby, Kak Wayan, ini sebagai ini Kak, tingkat D ya, SMP Kak ya. Kak Apri, Kak Junaida, Kak Made Juliana ini tingkat SD. Silakan fase B, C, boleh. Kak Agus, Kak Edi, Kak Nuri ke kelompok 3 ya. Untuk membuat oke. Untuk tingkat CD ya. Bisa dipahami Kak ya? Nah, modulnya nanti sesuai gambar itu boleh nanti Kakak screenshot dulu apa yang muncul di layar itu. Urutannya seperti itu, fase B, elemen, capaian, tujuan, asesmennya seperti apa. Silakan Kakak tambahkan aktivitasnya. Bisa dipahami nggak Kak? Kira-kira Kak? Nah, aktivitas belajarnya silakan Kakak yang atur aja. Dari pendahuluan, inti, terus penutup, itu Kakak yang buat. Bisa ya Kak? Halo? Dicoba Kak Bram. Ya, kita coba Kak ya. Kira-kira 15-20 menit. Berapa menit Kak? Ayo Kak. Saya buat 20 menit ya Kak. 20 menit cukup lah. Enggak, cukup. Awas deh ayah mau ini, awas Mak. Oke. Kapri. Oh, dia belum pada join ya, belum pada join ke anu.
Ayo kakak, silakan. Ayo kak, kelompok ini kok diem-diem baik kak. Ayo, mulai dibuat, boleh ditampilkan, boleh enggak juga kak. Silakan kak. Gimana Kak Sigit? Ya monggo, ayo dirembukan tentang mau kita apa pembelajaran apa yang akan dibuat. Ya silakan. Materi bebas, terserah mau pilih Bebas apa aja terus. kak. Nah, Ayo. bebas. Materi bebas untuk kegiatan pembelajarannya tuh bebas juga nggak Kak Bram? Kak Bram? Bebas juga kak. Bebas. Ya, Mau UBD apa berdiferensiasi, bebas ya Kak? ya, bebas.
Nah, nanti kalau ini sudah jadi, itu langsung dikumpul untuk materi 1.6D ini bisa, Kak. Jadi nggak perlu buat tugas lagi, Kakak-kakak. Kalau udah jadi. Ya, Kak. Iya Kak Bram. Jadi kan nggak perlu mikir tugas lagi. Ini Kak Bobi, Kak Anu kok nggak ada suaranya padahal tuh. Mungkin lagi pada membuat masing-masing, setelah itu nanti di kolaborasikan Kak Bram. Oke. Loh, kok saya nggak bisa masuk ke room lainnya ini gimana ini? Oh iya, iya. Saya coba masuk ke room Maaf lain. Kak, tadi belum memahami materinya, maksudnya mau gimana belum paham karena tadi masih siap-siap mau ke Pangkas. Jadi ini hanya nyimak hasil dari Kak Sigit. Intinya bikin modul ajar atau RPP lah Kak Bobi. Intinya suruh bikin itu. Walah, oke oke, dicoba.
Bagaimana kakak-kakak? Selesaikah? Cek, cek. Nggak ada suaranya. Selesai belum? Belum ini padahal pasti Kak. Oke, gini aja Kak. Siapa yang di perangkatnya ada RPP? Terserah RPP apa aja. Yuk kita ulik yuk. Kira-kira apa yang bisa kita utak-utik dari RPP yang ada Kak? Punya siapa yuk? Izin Kak, punya saya ada Kak. Oke, oke. Kita utak-utik yuk RPP-nya. Bukan RPP ya, modul ajar ya. Ya, modul ajar. Ya, kita utak-atik nggak apa-apa. Kita bareng-bareng. Kita analisa. Nggak apa-apa, kita mulai analisa bareng-bareng aja Kak. Langsung di share screen Kak Agus. Ini nggak kesimpan Kak di apa namanya di HP Kak. Ini udah saya keluarkan udah di print saya. Oh, di print out. Waduh, print out kita susah nanti. Ya, Share screen-nya, makanya Kak. Ada nggak yang udah ada? Enggak ini. Karena ada kejadian kemarin dibobol sama Iya. orang. Itu gimana Kak ceritanya kok bisa kebobol Kak? Iya, saya kan ibadah di masjid, jadi sholat maghrib itu saya ke masjid, istri ikut kan. Nah di rumah itu ada adik, nggak taunya adik itu keluar, tapi nggak dikunci pintunya. Sebelum kejadian itu, iya dua motor tetanggaku hilang, balik lagi laptop sama HP. Udah. Oh gitu. Pas hari Jumat atau Sabtu. Nggak ada yang betul fail Kak. Kalau nggak ada apa saya coba. Saya punya ya. Kalau punya saya sendiri, saya nggak fokus buat yang PJOK ya Kak. Kebetulan saya lagi nggak fokus buat yang PJOK, saya buat yang IPS. Jadi nggak membuat yang modul ajar ini. Nanti saya punya sebagai bahan rujukan kita nggak apa-apa punya orang juga. Ntar dulu, saya cari dulu sebentar Kak. Di mana filenya ya? Bentar, Kak. Moga-moga ini bisa untuk jadikan bahan untuk kita Kak ya. Kan kita belajar. Bentar, Kak. Loh, iya tuh ini. Bentar, Kak. Open. Kita kaji bareng-bareng Kak. Bentar ya Kak, saya coba. Kok ini nggak mau share screen-nya? Oke. Sudah muncul Kak? Belum Kak Bram. Itu belum. Belum Kak. Waduh, not responding lagi. Muncul belum ya? Belum. Ya, muncul Kak. Belum muncul ya? Duh, tapi malah not responding laptopnya ini. Coba deh Kak. Nah, kalau yang itu nggak angkat. Muncul Kak? Sudah. Ya. Muncul tapi belum bergerak Kak Bram. Sudah. Coba sebentar. Ini bergerak bisa?
Ya, bergerak sampai patah. Sudah Kak? Ya. Sebentar ya Kak, ini anak-anak malah di samping ruangan jadi terasa berisik. Maaf Kak, terlihat ya Kak? Oke, Kelihatan, ini Kak Kak Bram. modul Azure ini saya dapat punya lah, bukan punya saya ini juga. Nah ini Kak, jadi yang harus ada kan, poin-poin yang harus ada adalah apa aja tadi Kak? Yang harus ada Kak? Ingat Kak, fase, elemen, CP, tujuan, asesmen. Coba kita lihat ini. Wah ini anunya nggak ada ya. Fasenya ada. Ini kompetensi awal. Tapi oke lah. TP, asesmen ada ya. Bentar. Saya cek dulu. Kita sesuaikan dengan materi kita ya. Yang harus sudah ada apa aja. Tujuan, asesmen, aktivitas. Di sini tujuan sudah ada ya, tujuannya di sini elemennya keterampilan gerak. Kemudian asesmennya ini seperti ini, ya kan? Nah, asesmennya dia menggunakan 3 asesmen awal, diagnosis kognitif, tes tertulis, berbentuknya soal jawaban singkat. Ini dilakukan di pertemuan pertama kayak asesmen diagnostik awal itu Kak. Anak itu sukanya apa, kemana gitu ya Kak. Kemudian asesmen formatifnya seperti itu, pengetahuan gerak, kemudian ada elemen keterampilan gerak itu pengamatan. Itu ya Kak, ini asesmennya. Terus kemudian pertanyaan pemantik, ini apa ini? Ini asesmen ya, sudah 3 ya. Tujuan. Nah ini masih, ini pertanyaan pemantik. Ini nggak harus ada dulu ya Kak, yang saya mau tadi ya Kak. Tapi paling enggak ini versi lengkapnya lah gitu Kak. Yang harus ada kan tujuan pembelajaran, asesmen, dan kemudian kegiatan pembelajaran. Nah 3 dengan kegiatan pembelajaran. Ini Kak yang harus ada. Nah ini Kak formatnya. Aduh. Kurang ya Kak? Ini tampilan agak berat karena filenya ini besar. Ini Kak. Jadi kalau standarnya tujuan pembelajaran dan asesmen itu disampaikan di awal. Sedangkan kalau kita membuat backward design modul ajar yang seperti biasanya, asesmen tidak dijelaskan dari awal Kak, langsung disampaikan di akhir ya Kak. Nah itu. Ini tujuannya, elemennya jelas, CP-nya ada, tujuan pembelajaran ada. Ya kan? Kemudian asesmen disampaikan dengan jelas. Kemudian kegiatan pembelajaran disampaikan secara rigid. Di sini Kak. Dari mulai setiap pertemuan, apa saja yang disampaikan secara jelas. Ini sama ya Kak, kalau udah bagian sini kegiatan pembelajaran kita semua sudah sama ya Kak? Sama nggak Kak? Sama yang sudah kita lakukan Kak? Sebentar. Insya Allah sama. Teknisnya sama ya Kak? Secara teknis sama ya Kak? Sama Kak. Secara teknis sama. Nah ini ada pertemuan kedua, ini berapa pertemuan ini? Bahkan ini kan modul ajar ya Kak, ntar saya cek asesmennya ada nggak di sini. Rubrik asesmennya. Ini apa nih? Lembar kerja, ini asesmen juga ya Kak, nanti penilaiannya sebentar. Saya cek di mana. Nih, instrumen dan rubrik, nah ini juga harus ada ya Kak. Jadi ketika kita memberikan asesmen, maka kita harus ada rubriknya. Jadi biar kita memudahkan kita. Nih sama kunci jawabannya. Coba kita lihat sampai bawah asesmennya nih. Ini asesmen keterampilan
Tampilannya ya. Pensekoran. Mungkin nanti bisa saya share di grup ya Kak, tentang ini Kak ya. Iya Kak. Gimana? Kira-kira begitu ya Kak? Iya Kak, boleh di-share di Ya. buat aja. Nah, jadi kalau kita bandingkan seperti itu Kak. Aduh. Ya di sini poin-poinnya dapat Kak. Tujuan pembelajarannya ada, dia lakukan di awal, asesmennya disampaikan dengan jelas, dan kemudian langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya. Saya juga tuh pernah buat ini, saya punya saya sih ini. Tapi ini tidak saya sampaikan dengan ini tujuan pembelajaran, tapi asesmennya tidak ada. Ini modul kapan ini saya pernah buat ini. Tapi ini tidak ada asesmennya nih di sini. Di sini tujuan, aktivitas pembelajaran dan asesmen. Ini kebalik ini. Harusnya di sini ada penyampaian tentang asesmennya Kak ya. Di sini asesmen kita apa? Tujuan pembelajaran, asesmennya apa? Maksudnya yang simpel kayak gini aja Kak. Fase D, kelas 8, elemennya apa, CP-nya apa, ini belum lengkap Kak. Ini saya dulu, ini udah file lama banget ini saya pakai untuk apa dulu ya. Nah kira-kira ini juga bisa dibagi gambaran, tapi asesmennya salah tempat ini Kak. Kebalik aja. Ini penilaian pengetahuan, keterampilannya juga pakai rubrik ya Kak. Ini saya pernah buat ini Kak, ini punya saya. Nah ini LK-nya, mungkin nanti bisa jadi gambaran Kak. Oke. Jadi gini Kak, kalau kita lihat Kak, cara kita membuat modul ajar yang sebelumnya, maka asesmen dipikirkannya terakhir ya Kak. Dan tujuan pembelajaran itu tidak secara rigid di awal, memang disampaikan di awal, tapi tidak secara rigid dan jelas. Nah, backward design itu berupaya untuk menyampaikan bagaimana kita itu memikirkan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, terus kemudian kita memikirkan asesmennya terhadap tujuan pembelajaran, dan ditutup, dan kemudian baru kita menurunkan kepada aktivitas pembelajarannya, Kak. Sehingga yang bakal kita lakukan terhadap aktivitas pembelajaran itu berpikir bagaimana tujuan pembelajaran kita akan kita jalankan, terus kemudian nanti asesmennya seperti apa. Jadi ketika kita berjalan sudah mikir, oh nanti bakal saya buat asesmen seperti ini, maka saya memperlakukan anak-anak seperti ini. Gitu Kak, gambarannya, backward design itu. Bukan, kita sudah tahu TP-nya, tujuan pembelajaran kita, terus kemudian kita memikirkan langkah-langkah pembelajaran kita, baru di akhir kita membuat asesmennya. Bahkan asesmen ini bisa disampaikan dari awal, Kak. Disampaikan dari awal kepada peserta didik. Nanti kita melakukan asesmennya seperti ini anak-anak. Seperti itu, Kak. Sehingga anak-anak sudah memahami, oh nanti saya akan ada penilaian yang seperti ini, Kak. Gitu. Jadi backward design ini arahnya seperti itu. Sehingga anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran sudah tahu apa kegiatan pembelajaran nanti mau ngapain, bahkan nanti di akhir, oh saya nanti mau ada penilaian seperti ini. Sehingga tujuan pembelajarannya itu sudah dipikirkan anak-anak, asesmennya seperti apa sudah terpikirkan, sehingga anak-anak dalam aktivitas pembelajarannya bisa fokus, Kak. Oh iya, nanti saya harus seperti ini. Nah, kalaupun nanti dalam proses pembelajarannya, kakak-kakak bisa mengingatkan kepada peserta didik, anak-anak, tadi masih ingat nggak? Nanti kita ada penilaian tentang ini loh, gitu kan. Tadi kan sudah disampaikan, oh ya Pak, nanti ini berarti saya kurang matang ketika dalam proses pembelajarannya. Sehingga anak-anak bisa fokus kepada tujuan pembelajaran yang ingin dia capai pada saat akhir pembelajaran. Kira-kira begitu, Kak. Mengenai backward design. Simpelnya seperti itu.
Kalau ini hanya dibolak-balik saja Kak dengan modul ajar yang sebelumnya atau RPP sebelumnya hanya dibolak-balik saja penempatannya. Cuman ini menjadi poin penting ketika kita peserta didik, ketika peserta didik memahami tujuan pembelajaran itu dari awal disesuaikan dengan asesmennya dari awal. Sehingga fokusnya jelas dan di akhir mau dapat apa juga jelas gitu Kak. Itu kira-kira Kak ya. Fokusnya berkeluarga desain itu. Oke. Saya akan lanjutkan ke materinya Kak. Duh, ini gimana ini? Sinyalnya kadang naik, kadang turun. Ya, kita akan sambung ke muncul ya Kak. Stop loh ini, masih aja enggak stop dia nih. Oke, stop. Suara hilang Kak Bram. Bisa terdengar Kak? Bisa terdengar? Ya. Oke. Duh, perangkatnya ngap-ngapan Kak. Duh, agak ngelek-ngelek ini kayak sinyal biasanya kalau udah ngelek-ngelek kayak gini. Oke, yang pertama kita bahas backward design itu dari memulai dengan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran itu luas ya Kak. Jadi kita dari yang terbesar kemudian mengkerucut ke bagaimana asesmen yang mau kita rancang sesuai dengan tujuan tadi. Apakah bisa kita buat asesmen dengan teknik pilihan ganda gitu kan, seperti yang kita buat tadi. Ataukah asesmennya harus menggunakan otentik, bagaimana penilaiannya bisa mengcover secara detail si anak-anak tadi, kegiatan anak-anak kita gitu kan Kak. Kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi fokus pertama dari tujuan pembelajarannya Kak. Dari tujuan pembelajaran. Nah, kita matang dulu tujuan pembelajaran kita mau kemana arahnya. Kemudian kita bisa kembangkan asesmennya. Asesmen itu nggak perlu banyak, tetapi sudah bisa mewakili ya Kak. Mewakili, mampu menilai gitu ya. Mampu menilai, mampu menangkap gitu ya. Mampu menangkap keseluruhan yang dilakukan oleh peserta didik. Ya. Oke. Tadi kita 3 langkah awal ya. Kemudian di sini kita harus bisa memperhatikan diferensiasi ya. Nanti dimasukin dikit diferensiasinya Kak. Apa diferensiasi yang mungkin bisa kita masukkan di situ Kak?
Diferensiasi ada 3 ya, Kak. Apa aja, Kak? Masih ingat? Diferensiasi proses, terus apa, Kak? Konten dan apa, Kak? Satu lagi, Kak. Proses, konten, dan produk. Ada 3 ya, Kak. Diferensiasi proses, konten, dan produk. Kalau proses itu terserah prosesnya apa, caranya digunakan beberapa cara, silahkan. Yang penting materi masih sama. Itu prosesnya kita beda-bedain. Tekniknya, yang penting mencapai tujuan yang sama, itu proses. Kalau konten itu menghasilkan banyak materi. Jadi misalkan dari satu bahan yang kita buat, nanti hasilnya banyak gitu hasilnya. Dalam bentuk video, dalam bentuk tertulis, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada diferensi produk hasilnya. Ada 3 ya, Kak. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Itu dimasukkan ya, Kak. Jadi selain 3 hal tadi, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, yang ketiga aktivitas, yang keempat memperhatikan diferensiasi gitu kan. Yang kelima mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Tuh, Kak. Yang keenam menyusun langkah pembelajaran, yang ketujuh menyusun rencana keselamatan. Tetap kita susun rencana keselamatannya. PJOK, Kak. Jadi tetap harus kita rencanakan bagaimana. Oke. Kenapa desain mundur? Backward design. Yang pertama, karena kita memulai dari tujuan akhir. Dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Jadi kita memulai dari tujuan akhir. Jadi tujuan pembelajaran tadi kan tujuan akhir kita yang kita ingin dapat setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kan itu, kita dapat setelah melakukan pembelajaran. Gitu kan. Berarti kan tujuan akhir. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Jadi kita dari backward design, kita dapat menyusun perencanaan pembelajaran yang dimulai dari tujuan. Bukan ngikutin materinya, Kak, tapi dari tujuannya. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Pengalaman pembelajaran yang bermakna. Tuh. Sesuatu yang bermakna itu akan ingat terus ya, Kak, sampai kapanpun. Jadi anak-anak kalau dapat pembelajaran bermakna, ya sampai kapanpun akan ingat. Karena punya makna dalam hidupnya, punya sesuatu yang akan menempel dan punya kegunaan lah kira-kira gitu dalam hidupnya. Kita analisa. Nah, seharusnya kakak-kakak tadi kalau sudah memang kita buat modul ajar tadi jadi gitu kan. Nah, apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Mungkin ini tetap saya buatkan, Kak. Sebentar saya buat Jamboard dulu, Kak. Biar nanti kakak-kakak isi sambil berjalan saja, Kak. Nanti isinya sebentar. Harus saya buat ini, Kak. Sebentar ya, Kak. Saya kok lupa buat tadi. Mana lagi nih?
nggak muncul Jamboard saya. Udah habis ini. Nah, wah, Jamboardnya nggak bisa dipakai lagi. Aduh, kenapa jadi begini Jamboardnya? Error ini. Coba. Udah nggak bisa nih. Error begini. Jamboardnya nggak bisa. Oh, mungkin saya bisa buat di sini. Ya, maaf Kak, nih agak lama ya, sebentar. Di luar prediksi. Atau nanti saya susulkan aja lah Kak, untuk soal-soalnya Kak. Oke, kita baca bareng-bareng aja dulu. Karena memang ternyata error Jamboardnya. Atau memang masanya habis, saya lupa juga. Jadi kan Jamboard tuh ada dikasih batas gratisannya Kak. Oke, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Kak, ketika saya pertanyaan itu muncul Kak. Ketika kita membuat RPP, modul ajar, sebenarnya apa enggak? Apa ya Kak yang kita harapkan Kak? Ada yang bisa bantu jawab? Iya Kak, izin. Iya Kak. Yang biasa kita harapkan itu adalah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Itu, Kak. Ya. Sesuai dengan itu Kak ya, dengan rancangan kita Kak ya. Iya Kak. Oke. Pertanyaan kedua, ini Kak Junaida ada nggak nih orangnya Kak? Mana Kak? Kak Nuri ada nggak? Oh Kak Junaida ada. Kak, Ada. Kak Ida, saya punya pertanyaan yang kedua Kak. Bagaimana cara Kakak, Bapak, Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran Kak? Apa Kak? Mereka dapat melakukan apa yang sudah kita pelajari tadi, Kak. Itu hasilnya ini cara kita Kak. Cara untuk tahunya dari mana? Dari mana Kak? Kan kalau berbicara cara untuk tahu berarti kan kita lihat hasil Kak. Cara kita melihat hasil anak kita dari mana? Ya siswa dapat melakukan. Ya, dapat itu cara menangkapnya pakai apa Kak? Aduh. Cara menangkap dapat itu pakai apa?
Pakai apa, Kak? Yang tadi, yang poin 2 tadi. Cara menangkapnya pakai asesmen ya, Kak? Capai tujuan. Ya, cara kita menangkapnya pakai asesmen. Iya. Cara mengetahui mereka udah berhasil mencapai dari mana? Ya dari asesmen. Ya? Bisa dipahami nggak, Kak Kaida? Iya, Kak. Nah, memang dapat, tapi dapat itu kita dapat dari mana gitu loh. Dapat melakukan tuh dari mana? Kan nggak ada, kita nggak bisa menilai, nggak bisa tahu dia dapat kalau dia tidak menyelesaikan asesmennya. Sesuai dengan asesmen ternyata di rubrik dia menyelesaikan dengan baik. Oh ya, ini dia berarti mereka dapat melakukannya gitu ya, Kak. Jadi kalau dilihat mata saja itu tidak bisa, Kak. Penilaian itu harus menggunakan rubrik yang jelas. Wah, anak-anak kelasku pada pinter-pinter. Nah, pinter tuh dari mana kita bisa lihat? Kalau nggak dari nilainya, Kak. Kan gitu, Kak. Dari hasil asesmen gitu ya, Kak. Ke yang ketiga, Kak Julian ini udah sibuk belum ini, Kak? Aku tengok tadi aktif tombolnya ini, nomor 3, Kak. Kak Made? Oh, enggak ya. Terus yang ketiga nih. Siapa yang mau coba jawab nomor 3? Kak Wayan Mardi? Atau Kak Agus? Kak Agus? Cek. Mana Kak Agus? Kak Agus Setiawan? Ya, Kak. Ya, Kak. Nomor 3, Kak. Apakah perencanaan yang disusun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus? Nah, ini maaf Kak, dari soal ini maksud yang dari kebutuhan khusus ini bagaimana Kak? Maksudnya mungkin dari fisiknya atau bagaimana sih ini? Saya kurang paham juga sebenarnya. Nah, kebutuhan khusus ini banyak, Kak. Bisa, anak itu terlalu pinter, kebutuhan khusus nggak, Kak? Ya. Nah, jadi banyak hal, Kak, dari kebutuhan khusus, Kak. Mungkin di modul itu ada, Kak, penjelasan mengenai kebutuhan khusus, Kak. Ya, apakah memang dia ABK, anak berkebutuhan khusus juga bisa, anak berkebutuhan khusus ini nggak harus dia cacat ya, Kak? Iya, makanya kan saya tanya itu tadi. Ya, nggak apa-apa. Silakan, Kak. Selama ini Kakak dalam merancang bagaimana? Selama ini belum Pak, belum pernah merancang itu sih Kak. Untuk Di RPP, Kak, di RPP kita atau modul ajar yang Kakak punya? yang di modul ajar ya. Ya, apakah sudah mempertimbangkan? Jadi apakah anak-anak itu sudah menjadi kebutuhan, apakah kita sudah berpihak kepada mereka? Kira-kira begitu, Kak. Kita sudah memastikan tingkat perkembangan anak-anak bagaimana, minatnya anak-anak bagaimana, terus kebutuhan khusus anak-anak bagaimana, kebutuhan non khusus anak-anak bagaimana. Apakah kita sudah ada pertimbangan itu di dalam modul kita, Kak? Ya, coba saya jawab Kak ya. Ya. Untuk kegiatannya, kalau biasanya itu mengkondisikan pengelompokan siswa untuk menunjang efektivitas belajar. Itu termasuk untuk kebutuhan khusus Kak, dikelompokkan mungkin yang lebih aktif mungkin siswanya seperti itu. Nah, iya, Kak, itu maksud saya. Berarti sudah, Kak, ya? Sudah. Nah, itu maksud saya. Jadi, poin yang ketiga ini ada kecenderungan ke diferensiasi, Kak, ya. Ya. Terus bagaimana kita mengelola. Berarti punya Kak Agus sudah ada ya. Ya. Oke, yang keempat. Kak Bobi, gimana Kak Bobi? Yang keempat. Halo, silakan Kak Bobi. Ngacung tapi orangnya nggak ada ini. Atau salah pencet ini, jangan-jangan salah pencet kayak kemarin. Kak Bobi. Oh, kepencet berarti. Yang keempat, Kak Nuri, coba Kak Nuri. Ya, Kak. Ya, keempat, apakah yang Kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, berarti ini udah ke backward design, Kak. Menurut Kakak gimana nih maknanya? Kalau kita nyusun dari
capaian akhir dari tujuan pembelajaran tadi, Kak? Menurut Kak Nuri gimana? Nanti kalau salah dikoreksi ya. Nggak apa-apa lah. Ya, kalau menurut saya itu jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan, yang pertama yang jelas itu tujuannya jelas. Tujuan yang jelas. Artinya memulai dari capaian akhir membantu mendefinisikan tujuan yang jelas untuk memberikan arahan dalam merancang kegiatan dan strategi yang tepat. Kemudian yang kedua, fokus pada kompetensi. Dengan menetapkan capaian akhir, perencanaan dapat lebih terfokus pada pengembangan kompetensi siswa, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Kemudian yang ketiga, integrasi pembelajaran, yakni memahami capaian akhir memungkinkan integrasi berbagai aspek pembelajaran seperti pengetahuan tentang kesehatan, keterampilan fisik, dan sikap sportif. Yang keempat, evaluasi yang terarah, yakni mengetahui apa yang ingin dicapai, memudahkan proses evaluasi. Penilaian bisa dilakukan dengan mengukur sejauh mana siswa telah mencapai capaian yang ditentukan. Kalau menurut saya seperti itu, Kak Bram. Oke, Kak. Jadi cocok ya, Kak, kalau kita lakukan dengan memikirkan bagaimana capaian akhir yang kita harapkan dulu. Cocok ya, Kak? Iya. Iya. Oke. Baik, Kak. Oke. Kakak-kakak, coba ini. Apakah selama ini pertanyaan untuk kita semua nih, perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak-kakak buat sudah diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Iya jempol, kalau belum jempol kebalik. Ayo Kak, dibantu Kak. Kalau sudah iya jempol ke atas, nah jempol kebalik Kak Sigit, Kak Nuri. Ayo yang lain, boleh dibantu. Kak Junaida, terus siapa lagi? Ayo. Kak Apri masih ternyata belum ya. Oke, Kak Agus ya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, ternyata belum. Nah, sekarang kita ada materi ABCD Kak dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama kita harus bisa merumuskan audiens. Siapa audiens? Peserta didik ya Kak. Yang kemudian behavior. Apa behavior? Kemudian yang ketiga merumuskan condition. Yang ketiga merumuskan degree. Degree itu tingkatan. Nah, nanti kita cek di sini. Ini harusnya kita merancangkan ini Kak. Tadi cuman sepertinya oke ya Kak, sudah kita lewati Kak ya bagian ini. Nah, ini waktu kita sudah lebih dari 2 JP, tapi kita lewatkan saja, nggak apa-apa. Ini materi ini lengkap Kak di modul Kak. Makanya merumuskan siswanya, apa yang harus dilakukan, kondisinya seperti apa, degree itu tingkatannya seperti apa dalam tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di tujuan pembelajaran yang pertama tadi, bisa kita masukkan ABCD ini Kak di dalamnya. Audiensnya peserta didik dapat melakukan senam irama, terus apa tadi? Tingkatannya apa tadi? Dengan baik, atau cukup baik, atau sedang-sedang, nah kira-kira begitu Kak. Dalam merumuskan tujuan. Ini harus ada ABCD dalam pembuatan kalau kita bahas yang tadi, kita bisa cek ulang sebentar. Oke. Nih. Peserta didik, audiensnya mendemonstrasikan, terus kemudian kondisinya apa yang didemonstrasikan? Kondisinya apa? Gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Berarti apa? Degree-nya
transisi yang lembut. Kalau dia masih melakukan transisinya kasar, berarti belum mencapai tujuan pembelajaran. Ternyata mereka ya cukup lembut. Nah, ini nanti masuk ke asesmennya, Kak. Oh, ternyata anak ini mencapai tujuan tapi belum sepenuhnya. Gitu ya, Kak? ABCD, audience status peserta didik, behavior tuh apa yang dia lakukan, mendemonstrasikan gitu kan, conditionnya, gerakan senam irama gitu kan, dilakukan dengan transisi yang lembut. Atau peserta didik mampu melakukan tendangan awalan lari tiga jenis awalan dalam lari jarak pendek dengan baik. Nah, itu kan ada yang masih kurang baik, ada yang tidak baik, kurang baik, agak baik, dan terakhir baik gitu kan. Degree-nya kira-kira begitu, Kak. Jadi harus disesuaikan. Ya, Kak? Ini kita sudah lewati tadi, Kak. Kita harus juga mempresentasikan, tapi sama-sama umpan balik, tapi kayak tadi nggak berhasil ya, Kak. Oke. Nah ini, Kak. Kakak-kakak diminta untuk menyempurnakan, Kak, modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama Fasil dan mengunggah hasil perbaikan RPP. Jadi yang sudah kita analisis tadi, ya kita tadi sudah ada contoh satu ya, Kak, yang kita analisa bersama. Nanti kita sesuaikan dengan backward design. Nah, tadi kalau kakak-kakak berhasil ya ini bisa langsung kita kumpulkan, ternyata belum. Nah, jadi kakak-kakak gunakan modul ajar kakak-kakak yang sudah ada, diperbaiki, disesuaikan dengan backward design. Sampai sini bisa dipahami nggak, Kak? Untuk tugas 1.6 apa, Kak? 1.6 apa itu? D ya, kalau nggak salah. Ya, 1.6D. Ya, 1.6D kalau nggak salah ya. Nah, nanti kakak-kakak mungkin saya akan berikan salah satu contoh tadi yang sudah kita analisa bersama ya, Kak. Nah, kakak menggunakan modul ajar yang kakak punya, diperbaiki sesuai dengan backward design. Hanya dirubah posisi saja sepertinya, Kak. Dan dimatangkan dalam pelaksanaan, dalam menyampaikan tujuan dan asesmennya. Tujuan dan asesmen disampaikan di awal. Sampai sini bisa dipahami nggak, Kak? Untuk mengenai penugasan untuk modul ini. Untuk yang poin 1.6. Makanya Kak Apri kemarin tanya, kita buat 2 kali gitu kan. Ya, yang pertama itu modul ajar itu, yang kedua yang tentang yang backward design. Sampai sini bisa dipahami nggak, Kak? Untuk tugas 1.6. Bisa, Kak Bram. Nah, jadi bisa ya, Kak? Jadi kita nanti sesuaikan dengan modul ajar yang sudah backward design. Gitu kira-kira. Jadi mungkin modul kakak-kakak mungkin saya yakin ada yang sudah backward design walaupun belum sempurna gitu, Kak. Saya yakin walaupun belum sempurna tetapi mungkin hanya kayak kurang matang saja, Kak. Karena saya pernah mencoba waktu kami analisa beberapa waktu yang lalu, ternyata di sini nggak ada sih file-filenya. Nggak tahu pada kemana di laptop ini. Karena kemarin laptop saya sebelum melakukan kegiatan ini habis saya install ulang sudahan padahal, Kak. Maksudnya biar ringan. Ternyata banyak file yang hilang dan tidak tersimpan di drive. Itulah kelemahan saya kemarin. Karena semua kemarin saya kerjakan di laptop ini tanpa saya masukkan di drive. Sehingga banyak yang hilang. Nah, ternyata modul ajar kami itu udah banyak yang sudah sedikit lah mirip dengan backward design. Hanya penegasan di bagian asesmennya saja dan tujuan pembelajarannya kurang matang saja. Gitu, Kak. Jadi mungkin kakak-kakak nanti bisa pahami lagi tentang ini. Coba di sini mana tadi?
Kepotong ini. Mana tampilannya kepotong ini? Sama yang ini tadi ya, Kak. Oh, sudah saya share di grup ya tadi, Kak? Ya, fotonya sudah saya share di grup ya. Oke, sudah saya share di grup tadi, saya ingat. Tuh, Kak. Jadi nanti tugas 1.6 hanya membuat ini, Kak. Backward design. Dimatangkan bagaimana backward design-nya. Dan nggak harus selengkap itu, nggak apa-apa, Kak. Nggak harus lengkap banget, nggak apa-apa. Tapi kalau lengkap lebih bagus. Jadi titik poinnya ada 6 hal tadi, Kak. Yang harus sudah ada, Kak. Nih. Nah, di sini. Nih. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, ketiga aktivitas pembelajaran, yang keempat memperhatikan diferensiasi, Kak, utamakan. Usahakan ada ya. Bagaimana diferensiasi dalam kegiatan pembelajarannya, Kak. Pengembangan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya belajar, langkah pembelajaran, dan menyusun rencana keselamatan. Ini, Kak, ya. Ada pertanyaan, Kak, untuk tugas besok, Kak? Untuk tugas ini, 1.6? Izin Kak Bram, izin Kak Bram. Ya. Kalau boleh modul ajar yang sudah ditelaah tadi dikirim Kak Bram buat Ya, nanti kita referensi kirim aja. di grup ya. Ya, nanti bisa kita jadikan bahan ya, Kak, untuk Ya, Kak, sebagai Bram. gambaran kita untuk mengerjakan ya, Kak. Iya, betul Kak Bram. Iya. Oke. Baiklah, Kakak, kita ke yang terakhir. Nah, jadi begini, Kak, backward design itu yang kita lakukan. Di akhir kita akan menyamakan apa yang sudah terjadi di awal. Ya, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, di akhir pembelajaran. Nah, ini kita lihat kembali di awal. Guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ini backward design yang dimaksud. Oh, di sini ya. Nih. Jadi di akhir kegiatan kita juga sampaikan, Kak, kepada peserta didik kita kalau di backward design tadi. Di backward design itu ya, Kak. Ternyata kalian sudah dapat melakukan gerak senam irama dengan lembut. Ada beberapa yang masih belum lembut. Nah, kira-kira begitu, Kak. Fokusnya backward design itu. Bagaimana di awal tadi dengan di akhir yang kita sampaikan sesuai kan akhirnya. Kita ingatkan lagi di akhir. Gitu. Sampai sini, Kak, sudah ada gambaran, Kak, mengenai tugas besok yang akan dilaksanakan ini, 1.6 ini, Kak. Sudah ada gambaran ya? Kalau kita berkaca dari yang sudah kita bahas tadi, sudah kita kaji bareng-bareng, mungkin nanti saya tambahin dengan tambahan contoh yang sudah ada, sehingga kakak-kakak bisa memahami. Baik, kakak-kakak, bagaimana? Bagaimana, Kak? Cukup? Cukup Kak Bram. Oke, cukup. Cukup kalau memang dirasa cukup. Nah, sudah sampai, terima kasih, Kak. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau tanya mengenai tugas video, Kak. Bagaimana mengenai tugas video, Kak? Ada kendala, Kak? Kalau saya lihat ini izin. Ya, siapa dulu nih, boleh? Kak Sigit, boleh? Ya, izin Kak Bram. Tugas video sudah selesai, cuma posisi video itu masih di HP. Mau dikirim ke Drive, tapi terlalu besar filenya. Ini tadi masih diakal-akalin. Diedit, Kak. Di Capcut itu bisa dikompres, Kak. Jadi lebih kecil, Kak. Ya, siap Pak Bram. Nanti itu aja kendalanya, Kak Bram. Gimana, Kak? Oh, itu sementara untuk kendalanya. pembuatan video itu aja kendalanya. Ya, Kak. Oke, terus apa? Kak Bobby tadi udah nyenggol. Gimana, Kak Bobby? Izin Kak, kalau menitnya kelebihan bermasalah nggak nanti Kak? Nggak apa-apa. Oh, ya. Kan di situ standarnya 30 menit. Ini kita tidak kayak PPG, Kak. Kalau PPG kan bener-bener harus sedetail itu ya, Kak.
benar-benar harus 30 segala macam, kamera nggak boleh gerak, apalah segala macam. Ini enggak, Kak. Kita fleksibel, yang penting kakak-kakak merekam kegiatan pembelajaran kakak secara baik selama 30 menit. Paling tidak 30 menit. Punya saya kalau nggak salah 34 apa ya, saya lupa juga. Mungkin nanti bisa saya share ya, punya saya di grup untuk gambar. Punya saya juga nggak bagus-bagus amat, Kak. Tuh. Terus siapa lagi yang mau nanya? Punya Kak Apri saya sudah lihat. Oke gitu kan. Oke. Yang penting suara terdengar dan kita bisa melihat aktivitasnya, Kak. Suara terdengar jelas, video itu bisa mencakup aktivitas peserta didik. Punya Kak Apri agak terlalu ke samping ya Kak Apri. Kurang geser dikit video kameranya, tapi oke sudah bisa mewakili Kak Apri. Izin nggak? Gimana? Itu tadi pas pengambilan kita memposisikan kamera itu teduh, jadi tidak terkena matahari. Jadi bisa full. Makanya kita ngambil posisi gimana caranya HP itu tidak kena panas. Dan alhamdulillah ya, walaupun ya mungkin terlalu ke samping ya, kita bisa full 30 menit. Karena kalau kena panas langsung dia 15 menit langsung suhunya Mati. naik. Oke. Ya, saya sudah lihat. Nggak apa-apa, Kak. Tapi bagus kok sudah. Artinya sudah bisa melakukan. Terus siapa lagi tadi, Kak, yang mau nanya? Nggak apa-apa, Kak. Mengenai video, pembuatan video. Kak Nuri udah buat, Kak Nuri? Sudah tadi, habis senam ceritanya ya. Kebetulan suara ini terkendala suara agak serak-serak, jadi ya alhamdulillah walaupun sedikit suaranya agak jelas dikit, jelas ya udah, cuman belum diupload karena masih di HP, mau disalin ke drive juga belum bisa gitu, masih .at juga. Oke. Oke, Kak. Sip, berarti Ya. udah mulai banyak ya. Ya. Ini siapa lagi? Kak Ida udah buat belum, Kak Ida? Kak Agus udah buat belum, Kak? Alhamdulillah belum, Kak. Belum. Saya malah banyak kegiatan jadi belum sempat. Iya, disempatkan ya, Kak. Kak Agus juga disempatkan. Kak Agus masih banyak tugas yang gantung ya, Kak? Iya, iya. Nggak apa-apa. Ya, kita sesuaikan saja, yang penting selesai ya, Kak. Usahakan Siap. sampai tatap muka nanti udah pada selesai, Kak, tugas-tugas, Kak. Jadi agak ringan nanti, Kak. Jadi nggak punya beban. Karena nanti tatap muka itu pasti ada tugas harian, Kak. Iya. Bukan tugas harian, tapi hari itu ada tugas yang harus dikerjakan hari itu juga, gitu kan. Itu kita kan tatap muka sampai jam 5 sore. Itu di situ jadwal sampai malam, Kak. Apa sih yang sampai malam? Ternyata kita harus belajar sendiri di rumah. Apa yang dipelajari? Modul gitu, Kak, kira-kira, Kak. Makanya Kak Nuri kemarin, kok ini sampai malam? Iya, sampai malam itu karena kita harus belajar modul sendiri, Kak. Dari modul yang ada di LMS. Itu sisa pembelajaran yang sampai malamnya, Kak. Ya kalau nggak dibaca, nanti pas hari H bingung gitu, Kak. Oh Itu kan, gitu Nuri? ya maksudnya. Iya, yang sampai malam. Oke. Ada pertanyaan lagi mengenai penugasan video? Bagaimana RPP-nya? Itu bagaimana RPP yang harus kita pakai? Silahkan. Mau materi apa aja. Kalau saran saya disesuaikan dengan materi di semester ini. Jadi kan kita aman gitulah materi semester ini gitu kan, Kak. Kalau untuk kakak-kakak yang ikut PPG mana nggak pusing, ya udah paling jelas punya video dan rekamannya pasti bagus gitu kan. Kak Made ini pasti bagus ini rekamannya mungkin. Karena lagi PPG kan. Tuh. Terus Kak Edi nggak monitorin ya, Kak Edi? Belum buat video. Kak Wayan Mardi, video udah buat? Oh, dia ekskul apa ini? Kak Arif, Kak Agus Arif? Kak Bobi gimana? Arif tugas, Kak. Tadi Oh iya, izin dia. Oh iya, Kak Agus Arif sambil dia punya double tugas ini. Masih ngurusin Piala Suratin dia. Sambil berjalan. Oke, Kak. Harapan saya kakak-kakak sudah bisa mulai mencicil lah ya. Karena ini sekarang sudah di tanggal 18, Kak. Nggak kerasa, Kak. Tinggal 9 hari lagi gitu. Segera dibuat pelan-pelan. Kalau emang ada pertanyaan kita sharing. Saya siap sharingnya, Kak. Misalkan apa gitu kita sharing di grup nggak apa-apa, Kak. Biar teman-teman bisa kebuka juga wawasannya. Saya bingung kalau grup sepi itu, waduh saya mau bahas apa gitu kan. Terus penugasan yang lain saya lihat masih banyak yang kosong, Kak.
ada beberapa yang saya koreksi gitu kan. Saya japri secara pribadi kan, kayak Kak Apri ini ada 2 koreksi dari hari ini gitu, saya cek gitu kan. Yang lain ya yang masih aman mungkin karena belum saya koreksi gitu kan. Ada yang sudah saya koreksi. Oke Kak, ada kesulitan dalam pembuatan tugas Kak? Dari awal sampai yang hari ini, apa yang paling sulit? Kesulitan kalau memang ada yang masih belum, kita boleh sharing. Sudah aman? Sulitnya karena masih malas atau karena masih sibuk ya Kak? Oke, nanti hari Selasa mungkin ya. Kalau nggak Senin, Selasa nanti saya share lagi di grup mengenai tugas-tugas yang sudah kakak-kakak selesaikan. Nanti saya sharing, saya sampaikan di grup mana yang sudah dan mana yang belum. Agar kakak-kakak ingat, harapan saya pada saat tatap muka, ya minimal masih kurang 1 atau 2 lah tugas yang belum diselesaikan. Biar ringan Kak. Karena kita masih panjang ya Kak waktunya. Nanti kita sampai bulan 12 ini Kak. Jadi kita masih panjang, nanti tatap muka selama 1 minggu. Nanti kita muncul lagi secara Zoom. Oke Kakak, cukup. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya minta untuk kita berfoto bersama Kak. Disesuaikan saja. Bentar. Oke Kak, mohon kameranya sambil saya tunggulah. Kalau punya Kak Apri kan lambat katanya. Waduh, sama anaknya ya, Kak Nuri ya, Agus, terus yang lainnya. Sambil nunggu Kak Apri nih, katanya loading gitu ya. Wah, Kak Made Julian ini kayaknya stres betul ini. Apa sudah mau bener-bener kapan ini UK-nya? Apa namanya? UP ya? Ini kayaknya stres. Sudah ini, udah semua ini. Nunggu Kak Apri. Agak loading itunya. Nah, Kak Edi. Kak Edi video udah buat belum Kak Edi? Udah nyicil belum Kak Edi? Alhamdulillah belum Kak. Ya, oke, semangat ya. Pasti nanti cukup waktunya kok. Oke, kita genggam gini. Kita salam olahraga lagi Kak. Oke, sebentar. Karena memang cukup, aduh, ngelat. Oke, cukup Kak. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat kakak-kakak. Kita sebentar lagi akan ada tatap muka Kak, tanggal 27. Saya agak-agak nggak sabar gitu Kak, tatap muka. Jadi kita lebih seru. Saya yakin lah, saya ini pasti kalah aktifnya dengan kakak-kakak gitu loh ketika tatap muka nanti gitu kan. Saya yakin, karena saya kan pemula lah ya di PJOK gitu kan mungkin. Jadi nanti kalau kita sudah tatap muka, kita bakal seru-seruan. Mungkin kakak-kakak yang ngelihat di grup desiminasi seprovinsi itu kan, banyak banget share-sharean mereka ya, karena memang bakalan seru kegiatannya Kak. Ya sambil mikir-mikir dikit lah gitu kan. Guru PJOK tapi disuruh di dalam kelas kan agak lucu gitu ya, selama 1 minggu gitu kan Kak. Oke, itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam mengerjakan tugas, utamanya dalam melaksanakan kegiatan hari-harinya. Terus kemudian selalu diberi sehat, yang ngurusin orang sakit semoga segera sehat, yang diurusin kakak-kakak selalu jaga kesehatan. Kami tunggu di tanggal 27 sampai tanggal 2 Kak, 1 minggu nanti. Semoga memang kita diberi kesempatan rezeki untuk bisa bertemu tatap muka secara baik. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Kak. Satu.